Vokalis memegang peranan penting sebagai frontman yang merepresentasikan karakter band. Maka nggak heran kalau suatu saat sang vokalis diganti, aura dari band tersebut juga ikut berubah. Seperti band Geisha contohnya, yang telah melekat dengan karakter ikonik dan suara khas Narofa Morina Sinaga alias Momo. Alih-alih memberikan sambutan comeback untuk vokalis pengganti Momo, fans malah susah move on dengan sang vokalis lama. Namun gak sedikit juga band yang justru semakin bersinar bersama vokalis pengganti. Punya nasib yang berbeda-beda, berikut ini deretan band Indonesia yang pernah mengganti vokalis. Mana yang terbaik, vokalis baru atau vokalis lama? Yuk kita gaskan! Band dari hasil jebolan The Dream Band yang sempat tayang di salah satu stasiun TV swasta ini memang sempat memberikan warna baru dengan rock khas mereka. Kotak yang awalnya diawaki oleh Pare pada vokal, Sheila pada gitar, Posan pada drum, dan Ices pada bass ini merilis album pertamanya di bawah naungan HMR yang bertajuk Kotak. Lagu-lagu debut mereka antara lain Hilang, Damai Hati, Kopi Dia, Saat Kau Jauh, dan Terbang Hayal. Namun pada 2006, Pare memutuskan untuk keluar dari band karena ingin bekerja di balik layar dan melanjutkan kuliah. Tantri Syalindri Iclasari alias Tantri Kotak menjadi bukti nyata kalau nggak semua band yang mengganti vokalis bakal kehilangan nyawa. Ibu dua anak ini menggantikan posisi Pare sebagai vokalis pada 2006 lalu. Sempat merasa canggung karena karakter Pare yang sudah melekat, nyatanya bersama Tantri, popularitas Kotak jadi semakin bersinar. Bahkan hingga kini Kotak masih menjadi band hit favorit anak muda. Sedangkan Pare sampai kini masih aktif bermusik. Setelah studinya selesai, ia kerap tampil sebagai penyanyi solo dan juga membuat proyek dengan rekan lamanya Posan dan Ices. Sama seperti Tantri Kotak, Doni Sibarani yang sempat melekat sebagai frontman Ada Band juga merupakan vokalis pengganti. Doni sukses menghidupkan kembali Ada Band yang sempat vakum selama 2 tahun setelah ditinggal sang vokalis Ibrahim Imran alias Baim. 15 tahun bersama, tepatnya pada tanggal 24 November 2017, Doni memutuskan untuk hengkang dan bersolo karir. Kemudian Indra Perdana Sinaga alias Naga X Lila masuk sebagai vokalis baru Ada Band di tahun 2020. Sedangkan Baim juga masih aktif bermusik. Dia bikin proyekan bersama The Dance Company dan juga beberapa gitaris tanah air yang tergabung ke dalam Six Strings. Oh mantan kekasihku, jangan kau lupakan aku. Sorry guys, kepengen nyanyi gua. Masih inget kan dengan ref lagu tadi? Ya, kepindahan Naga ke Ada Band rupanya nggak membuat Lila patah arang. Band yang dibentuk pada 1 Juli 2006 ini gercep memilih Arius Setiawan, jebolan The Voice Indonesia musim kelima sebagai vokalis pengganti. FYI nih guys, belum lama ini Lila Exis melakukan kolaborasi bersama artis Chika Jessica. Lila X Chika Jessica baru saja merilis lagu berjudul 123 pada 6 Juni 2022 lalu. Gimana guys, kalian sudah dengar lagunya? Nah, kalau band yang satu ini pastinya kalian udah kenal ya, yakni Dewa 19. Band besutan Ahmad Dhani ini sangat berjaya di era 90-an di bawah Ari Lasso sebagai vokalis. Walau akhirnya Ari Lasso harus keluar dari Dewa karena ketergantungan narkoboy. Namun sekali lagi, band yang awalnya bernama Dewa ini kembali semakin berjaya setelah Once Michael mengisi kekosongan posisi vokalis di era 2000-an. Album Bintang 5 menjadi album paling laris dari Dewa 19. Lirik-lirik puitis syarat makna bak puisi Khalil Gibran bertebaran di album ini. Tak ketinggalan juga album setelahnya yakni Cintalah Cinta yang juga sukses. Sayangnya pada tahun 2011 Dewa 19 dinyatakan bubar, menyusul kabar hengkangnya Once dari grup band asal Surabaya tersebut. Meski dinyatakan bubar, Ahmad Dhani tetap berusaha menghidupkan kembali nyawa Dewa 19. Hingga pada tanggal 28 Februari 2022,
Marcelo Tahitu diperkenalkan sebagai vokalis baru. Selain itu, striker dewa yang lain seperti Firza dan Ari Lasso juga ikut dalam featuring ini. Belum lagi Ahmad Dhani bersama Dewa 19 All Star yang juga sukses menggelar konser kemarin. Selanjutnya yang tengah menjadi perbincangan adalah Geisha. Ya, kalau membahas soal band asal Pekanbaru ini, pasti sosok Momo lah yang langsung terngiang-ngiang di kepala sebab karakternya begitu kuat. Bersama Momo, Geisha sukses merilis banyak sekali single hit, mulai dari Jika Cinta Dia hingga Lumpuhkan Ingatanku. Namun posisi Momo sebagai vokalis telah diganti oleh Regina Putire sejak tahun 2018. Pergantian vokalis ini pun kembali viral karena kabarnya Momo tak mendapatkan pemberitahuan secara resmi soal posisinya yang diganti. Alhasil, netizen kini ramai memberi kritikan pedas pada Geisha, sedangkan Momo masih aktif bernyanyi di beberapa acara. Sebagai informasi, band Seventeen mengusung genre musik rock di awal terbentuknya pada tahun 1999 lalu. Namun, karena kehilangan 3 orang personil, Seventeen kemudian mengadakan audisi untuk mengisi kembali kekosongan personil. Rivian Fajarsyah alias Ivan Seventeen pun terpilih sebagai vokalis baru. Menyesuaikan dengan karakter vokal Ivan, Seventeen memutuskan untuk mengubah genre musik mereka menjadi pop. Mereka pun semakin bersinar setelah merilis album ketiga di tahun 2008. Namun, Tuhan berkata lain. Musibah tsunami Pandeglang pada tahun 2018 lalu merenggut nyawa semua personel Seventeen kecuali Ivan. Kini Ivan melanjutkan karirnya sebagai penyanyi solo. Chris Patih menjadi salah satu band yang paling berjaya pada masanya. Hampir semua lagu Chris Patih yang dibawakan oleh Semi Simorangkir meledak di pasaran. Hingga pada tahun 2010, Semi dipecat karena kasus narkoboy dan digantikan oleh Fendi Santoso. Tapi sayangnya pamor Chris Patih tak sementereng dulu lagi. Sedangkan band Ungu memiliki karakter khas yang begitu kuat. Rupanya Sigit Purnomo Syamsuddin Said alias Pasha Ungu juga bukan merupakan vokalis awal Ungu. Nah, para kliker sebutan fans Ungu pasti sudah tahu kalau Pasha merupakan vokalis ketiga Ungu yang menggantikan Aryo Wahab dan Michael Patirajawane di awal tahun 2000-an. Dan boom, ternyata bergabungnya Pasha sebagai vokalis baru mendapat sambutan yang begitu hangat. Hingga Ungu eksis sebagai salah satu band paling berjaya kala itu. Bahkan hingga kini, Ungu masih produktif warawiri menciptakan karya anyar. Berbicara soal kangen band, memang nggak bisa dipisahkan dari Andika Mahesa. Band yang di awal karir justru melejit akibat para pembajak ini tak bisa dipungkiri memberikan warna unik, khususnya di musik Melayu. Lagu-lagu hit yang dibawakan Andika bersama Kangen Band sukses meraih berbagai penghargaan bergengsi. Namun, sejak 2012, pamor Kangen Band meredup secara perlahan, menyusul pengunduran diri Andika yang ditangkap karena kasus narkoboy. Hingga pada tahun 2013, Kangen Band memperkenalkan vokalis baru mereka yang bernama Rehan Gita Umara. Namun kayaknya memang kurang sreg tanpa Babang Tampan. Kemudian pada tahun 2020, Kangen Band memutuskan untuk kembali ke formasi lama dengan Andika sebagai vokalis. Kekompakan mereka pun terlihat semakin solid hingga kini. Masih ingat lagu Hujan? Atau lagu Antara Ada dan Tiada yang sempat menjadi soundtrack sinetron Di Sini Ada Setan? Ya, kedua lagu itu merupakan lagu anyar Utopia dengan Pia Fellini sebagai vokalis. Tapi entah kenapa, ketika saya menyebut nama Pia, kok sekilas mirip Kikan Coklat ya? Sayangnya setelah sangat populer di era 2000-an lalu, Utopia meredup secara perlahan setelah ditinggal Pia pada tahun 2014 lalu. Posisi Pia sebagai vokalis Utopia diganti oleh Ana dan Pia resmi bersolo karir. Ya, nggak bisa dipungkiri kalau posisi vokalis memang menjadi sangat krusial bagi sebuah band. Meski pergantian vokalis kerap kali membuat band kehilangan pamor, namun buktinya ada juga sejumlah band yang justru makin melejit bersama vokalis pengganti. Sebenarnya masih banyak lagi ya band-band Indonesia yang ganti vokalis, ada yang sukses bahkan ada yang tenggelam.
Ya, selain yang saya sebutkan tadi, bisa kalian tambahkan lagi di kolom komentar. Oke, sekian, saya udah capek dan salam rock and roll. Dicocok, ditonton ya, supaya viewsnya up lagi bro, ayo dong bro.